Bab 2529 sampai bab 2532. Begitu Fei Kexin mengucapkan kata-kata ini, Matthew Peterson dan Emily Wang berdiri di sana tercengang seolah-olah mereka disambar petir. Mereka berdua masih menunggu untuk melihat Ye Chen diekspos oleh Fei Kexin sendiri. Tetapi mereka tidak menyangka Fei Kexin akan membungkuk padanya dengan hormat dan memanggilnya Tuan Ye. Matthew Peterson langsung berkeringat dingin, dan seluruh punggungnya langsung basah kuyup. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Emily dengan ekspresi kosong. Selain kaget, ada juga pertanyaan di matanya. Karena dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Xiao Churan, suami muda ini, benar-benar ahli Feng Shui? Emily juga gemetar ketakutan. Di matanya, Fei Kexin sama tak terjangkaunya dengan dewa. Namun siapa sangka suami Xiao Churan ternyata bisa membuat tubuh asli Fei Kexin menjadi terhormat. Bukankah ini membawa masalah ke langit? Tepat ketika mereka berdua sangat panik dan tidak tahu harus berbuat apa, Ye Chen memandang Fei Kexin dan berkata sambil tersenyum, "Saya pasti akan datang untuk mendukung upacara wisuda istri saya. Mengapa Nona Fei punya waktu datang ke sini, Fei?" Kexin dia buru-buru berkata, "Kembali ke Tuan Ye, saya juga mendengar tentang upacara wisuda Churan hari ini. Jadi saya ingin datang dan memberi selamat kepada Anda." "Permisi." Matthew Peterson dan Emily keduanya menjadi pucat dengan ketakutan. Matthew Peterson bahkan gemetar di dalam hatinya dan berpikir, apakah ini terlalu omong kosong? Fei Kexin yang terkenal menyebut dirinya lebih rendah di depan seorang ahli Feng Shui, dan Emily, tapi dia berpikir dalam hatinya, "Ya Tuhan, Fei Kexin melakukan perjalanan khusus ke sekolah desain Rhode Island untuk menghadiri upacara wisuda Xiao Churan. Apa latar belakang suami Xiao Churan?" Matthew Peterson tanpa sadar bertanya pada Fei Kexin. "Nona Fei, apakah kamu mengenalnya?" Fei Kexin mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ini Tuan Ye. Saya bisa menjadi kepala keluarga Fei. Terima kasih kepada Tuan Ye. Tolong." Matthew Peterson bahkan lebih ketakutan. Dia segera menyeka keringat dingin di dahinya, menatap Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu Tuan Ye, saya sangat beruntung mengenal Anda." Ye Chen mengangkat tangannya alis, "Anda baru saja menyebut saya pembohong. Tetapi sekarang saya beruntung." Tuan Peterson tampaknya agak berubah-ubah. Kulit kepala Matthew Peterson mati rasa karena ketakutan, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, Tidak, saya tidak ada keraguan tentangmu." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menunjuk ke arah Emily yang panik di samping dan berseru, "Emily lah yang memiliki mata buta dan terus mempertanyakan identitasmu. Aku juga dikhianati olehnya. Itu tersesat." Emily sangat ketakutan hingga detak jantungnya meningkat pesat. Dia tidak menyangka bosnya akan menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Dia hendak menjelaskan ketika dia tiba-tiba melihat Matthew Peterson mengedipkan mata padanya dengan gila. Jadi dia hanya bisa berkata dengan panik, "Maaf, Tuan Ye, ini semua salah saya buta. Tolong jangan terlalu berpengetahuan seperti saya." Ye Chen tidak terkejut sama sekali saat melihat Matthew Peterson meminta Emily keluar untuk mendukungnya. Jadi dia berkata, "Saya biasanya tidak suka berdebat dengan orang lain." Matthew Peterson dan Ai Wen Mili mendengar ini. Dia berpikir bahwa Ye Chen tidak sepengetahuan dia, dan ekspresinya langsung menjadi santai. Namun, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, "Tapi hari ini pengecualian." Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka langsung gemetar ketakutan. Ye Chen memandang Matthew Peterson dan berkata dengan tenang, "Tuan Peterson, saya akan berbicara dengan Anda tentang urusan kita nanti." Setelah mengatakan itu, dia menatap Emily lagi, tersenyum sedikit dan berkata, "Wang Nona, tidak apa-apa bagimu untuk melakukannya. Tanya aku, tapi kamu juga menyindir dan menyindir istriku. Dan bahkan mengatakan dia kejam dan kejam. Tidak peduli seberapa baik hati aku, Ye Chen, aku tidak tega kamu mempermalukan istriku." Wajah Emily menoleh, pucat. Dia buru-buru menjelaskan, "Tuan Ye, saya
Saya baru saja mengatakan hal yang salah di saat yang panas. Anda pasti tidak sama dengan saya. Setelah berkata itu, dia buru-buru menatap Xiao Churan dan memohon, Churan, maafkan aku kali ini karena aku tidak bersungguh-sungguh sebelum Xiao Churan dapat berbicara, Fei Kexin di samping berbicara terlebih dahulu. MS Xiao adalah milikku teman baik, dan Tuan Ye, yang lebih baik padaku, beraninya kamu berbicara kasar kepada mereka, bahkan jika Tuan Ye dan Churan memaafkanmu hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah itu, Xiao Churan menatap Emily, berkata dengan dingin, menurut pendapat saya, orang-orang seperti Anda tidak boleh terus bertahan di industri desain. Saya akan memberikan saran kepada Federasi Desainer Internasional untuk sepenuhnya melarang desainer dengan perilaku buruk seperti Anda di industri ini. Ketika Emily mendengar ini, dia hampir pingsan. Dia baru saja dipromosikan menjadi mitra senior perusahaan hari ini, dan masa depannya awalnya cerah. Jika Fei Kexin benar-benar ingin melarangnya, tidak mungkin perusahaan desain terkenal manapun di dunia akan mempekerjakannya lagi. Dan mereka yang berkuasa, pihak juga tidak mungkin bekerja sama dengan Fei Kexin dengan risiko menyinggung perasaannya. Industri desain sendiri adalah industri jasa. Jika Anda ingin mencapai ketinggian tertentu di bidang desain, Anda harus melayani pelanggan kelas atas. Begitu Anda kehilangan pelanggan kelas atas, Anda akan segera menjadi yang terbawah dalam industri desain. Secara pribadi, jika ada pelanggan kelas atas, maka desain rumah mewah apapun adalah proyek besar yang bernilai jutaan atau bahkan puluhan juta dolar. Tetapi begitu kelompok pelanggan kelas atas hilang, apalagi rumah besar bernilai miliaran dolar atau perkebunan, bahkan desain perumahan biasa seluas 200 meter persegi mungkin sulit diperoleh. Untuk bisnis, jika ada klien kelas atas, proyek desain yang mereka lakukan seringkali berupa pusat perbelanjaan besar, bangunan landmark, dan bahkan manajemen stadion untuk perusahaan besar. Tapi begitu proyeknya hilang, dengan klien kelas atas, bahkan jika Anda ingin mendesain kawasan perumahan biasa, itu akan sangat sulit. Terlebih lagi, Emily mengetahui situasinya dengan sangat baik. Dia sama sekali tidak memiliki bakat desain yang luar biasa. Dia dapat mencapai ketinggian seperti sekarang ini hanya dengan menjual tubuhnya. Jika dia benar-benar diblokir oleh pelanggan kelas atas, dia kecil jika Anda punya kemampuan, bahkan jika Anda bekerja di perusahaan desain kecil atau mendirikan studio sendiri, mungkin sulit menghasilkan uang. Awalnya, Emily bisa mendapatkan gaji tahunan beberapa juta dolar AS per tahun. Tapi begitu dia benar-benar dilarang dan tidak bisa bertahan di industri desain, tidak akan ada tempat baginya di industri kelas atas lainnya. Kalau begitu, sulit baginya menghasilkan puluhan ribu dolar setahun. Kesenjangan besar membuatnya sangat menyesal. Jadi dia berlutut di depan Ye Chen dan Fei Kexin tanpa berpikir, dan tersedak, Tuan Ye, Nona Fei, maafkan saya karena saya sudah tahu kesalahan saya. Kali ini, saya telah bekerja keras untuk sampai ke sini selangkah demi selangkah. Jika kalian berdua menghalangi saya tidak akan punya apa-apa. Fei Kexin meliriknya dan kemudian melihat ke samping Matthew Peterson. Bertanya kepadanya dengan penuh minat, Tuan Peterson, Anda, ketua, juga harus bertanggung jawab untuk mengizinkan karyawan seperti itu menjadi mitra senior perusahaan Anda. Bukan, ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia terkejut dan bingung. Karena takut, dia segera mengungkapkan sikapnya dan berkata, Nona Fei, seperti kata pepatah Tiongkok, Anda mengenal orangnya tetapi tidak mengetahui hatinya. Saya tidak tahu orang seperti apa Emily ini. Tapi Anda benar. Sebagai direktur perusahaan, saya sebagai seorang manajer, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal. Jangan khawatir, saya akan segera memanggil Direktur Sumber Daya Manusia perusahaan untuk menjalani prosedur pengunduran diri Emily, dan dia tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Emily tidak pernah menyangka bahwa dia mengandalkan Matthew Pitt, Seneng membantunya. Tetapi dia tidak menyangka orang ini akan mengkhianatinya di saat kritis. Jadi, dia langsung menjadi geram dan berteriak histeris, Peterson. Dasar bajingan. Aku melakukan semua ini untukmu,
Dan sekarang kamu berani menambahkan penghinaan pada lukanya. Apa kamu masih manusia sialan? Matthew Peterson hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi dia secara tidak sadar menyalahkan Emily. Tapi tanpa diduga, dia benar-benar membuat marah Emily. Ia selalu berpikir bahwa Emily menuruti perkataannya karena ia, seorang pria tampan dan sukses berusia 40-an, memiliki daya tarik yang luar biasa terhadap wanita, sedemikian rupa sehingga ia membuat Emily pasrah sepenuhnya padanya, dan memanfaatkannya untuk mendukungnya di saat-saat kritis. Tentu tidak akan ada ketidakpuasan. Namun, dia terlalu melebih-lebihkan apa yang disebut pesonanya. Bagi Emily, uang adalah sumber daya tarik yang nyata. Selama dia punya cukup uang, meskipun dia diminta menghadapi pria berusia 90 tahun, dia akan ketagihan dan tidak bisa melepaskan diri. Namun, jika tidak ada uang, meskipun orang lain tampan seperti Tom Cruise, dia tetap tidak akan melihatnya lagi. Baru saja Fei Kexin mengatakan bahwa dia akan dilarang dari industri desainer yang telah memutus sumber keuangannya. Tak disangka, Matthew Peterson justru menambah hinaan yang membuatnya geram. Matthew Peterson juga melihat bahwa Emily tampak kehilangan akal sehatnya, dan dengan cepat mengedipkan mata pada Emily. Emily, di depan Nona Fei, sebaiknya Anda tidak berbicara omong kosong. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini sekarang. Pergi ke perusahaan untuk melihat direktur sumber daya manusia besok, dan dia akan memberi Anda sejumlah kompensasi pemecatan sesuai dengan prosesnya. Matthew Peterson tidak berani berbicara terlalu langsung. Alasan dia mengedipkan mata pada Emily adalah agar perusahaan akan melakukannya. Proses pemberian kompensasi karena pemecatan sebenarnya untuk memberitahu Emily bahwa dia harus menanggung kesalahannya dengan jujur sekarang dan bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk besok. Namun Emily diliputi amarah karena dihina oleh Matthew Peterson. Ia semakin marah ketika mendengar Matthew Peterson berbicara tentang kompensasi pemecatan, karena menurut peraturan perusahaan, ia baru bekerja selama 3 atau 4 tahun. Kompensasi maksimal untuk pengunduran diri adalah gaji setengah tahun. Selain itu, meskipun Matthew Peterson telah memastikan bahwa ia akan dipromosikan menjadi partner senior, namun sesuai peraturan perusahaan, partner senior tersebut masih memiliki masa pemeriksaan selama 3 bulan. Baru setelah masa pemeriksaan selesai dan ia berhasil lulus laporan kerja barulah ia dapat secara resmi dapatkan semua keuntungan dari mitra senior. Artinya, jika Anda dipecat sekarang, perusahaan hanya perlu membayar Anda gaji setengah tahun sesuai standar gaji Anda sebelumnya, yakni hanya $2 atau $300.000 AS saja. Ketika dia berpikir bahwa Matthew Peterson akan menghabiskan $2 hingga $300.000 untuk membelanjakan dirinya sendiri, Emily bahkan lebih marah dan gemetar. Dia memandang Fei Kexin dan berseru, "Nona Fei, alasan mengapa semua ini terjadi hari ini adalah karena alasannya adalah Matthew Peterson, seorang bajingan, sudah lama tertarik pada Xiao Churan. Dialah yang memintaku mencari cara untuk memperkenalkan Xiao Churan kepadanya, dan mencari peluang untuk menarik Xiao Churan agar bergabung dengan perusahaan, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan lebih dulu." Bulan. Kata-kata Emily langsung membuat Matthew Peterson ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Emily dengan keras, dan mengutuk, "Emily, kamu apa tujuannya memfitnah saya di sini? Hari ini adalah pertama kalinya saya bertemu Nona Xiao. Bagaimana saya bisa memiliki niat jahat terhadapnya seperti yang Anda katakan? Anda jelas-jelas memfitnah." Emily menutupi wajahnya dan menekan drama itu. Dia dengan marah mengutuk, "Apakah saya memfitnah? Apa menurutmu aku tidak punya bukti?" Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menggali riwayat obrolan antara dirinya dan Matthew Peterson. Dia menemukan banyak foto Xiao Churan yang diambil secara diam-diam di dalamnya. Ye Chen dan Fei Kexin berkata, "Tuan Ye dan Nona Fei, tolong lihat waktu pengiriman foto-foto ini, yang paling awal hampir sebulan yang lalu. Saat itu, saya baru saja bertemu Xiao Churan di kelas master, dan Matthew Peterson juga naksir Xiao Churan saat itu." Matthew Peterson berkata dengan gugup,
Anda mengirimi saya foto-foto ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya terobsesi dengan MS Xiao? Emily berkata dengan dingin, kamu tidak mengakuinya kan? Ada catatan obrolan di sini. Jadi Tuan Ye dan Nona Fei dapat melihat bagaimana Anda membalas saya. Setelah itu, dia melihat ke arah Fei Kexin lagi. Dengan marah berseru, MS Fei, jangan biarkan pergila binatang berpakaian bagus ini. Dia telah melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan setidaknya 7 karyawan wanita, termasuk saya, hanya di dalam perusahaan. Ini bukan hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan terlebih lagi, bajingan ini juga menyerang 13 karyawannya putri angkat berusia 1 tahun, dan dia juga merekam banyak video tidak senonoh di ponselnya. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia sangat ketakutan, dan tanpa sadar dia bertanya, kamu, bagaimana kamu tahu? Emily mencibir, saya diam-diam telah menuliskan kata sandi ponsel Anda. Setiap kali Anda tinggal di apartemen saya akan menambahkan beberapa ke anggur merah Anda, obat tidur, lalu diam-diam melihat berbagai konten di ponsel Anda saat Anda tidur, termasuk riwayat obrolanmu dengan orang lain, pertukaran email, serta foto dan video yang kamu sembunyikan di ponselmu. Matthew Peterson mengumpat. Dengan marah, kamu sangat hina dan tidak tahu malu. Emily menghapus senyuman dari sudut wajahnya, mulut dan berkata dengan sinis, apa? Menurut Anda, apakah saya tidak akan meninggalkan cadangan untuk diri saya sendiri setelah dipermainkan oleh Anda beberapa tahun terakhir ini? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak hanya memiliki video kotor Anda, tetapi saya juga punya yang relevan bukti bahwa Anda berkolusi dengan orang lain dan menyalahgunakan aset perusahaan. Pada paruh pertama tahun ini, Anda memimpin akuisisi perusahaan grafis AI, yang merugikan perusahaan sebesar $500 juta AS, tetapi perusahaan itu hanyalah sebuah cangkang kosong. Miliknya teknologi menggambar AI juga merupakan produk yang belum matang dan tidak dapat dikomersialkan sama sekali. Setidaknya setengah dari $500 juta yang dihabiskan untuk memperolehnya telah masuk ke kantong Anda melalui berbagai cara. Jangan khawatir, saya akan memasukkannya ke dalam saku Anda hari ini. Keluarkan bukti ini, Anda harus tetap di penjara seumur hidup. Ketika Matthew Peterson mendengar isinya, seluruh tubuhnya gemetar seperti sekam, dan dia berseru, Emily, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Tapi jika kamu menghancurkanku, kamu akan mendapatkan segalanya. Tidak di sana. Emily mencibir dan berkata, oke, beri saya $100 juta AS, selama uang itu tiba, mulai sekarang Anda akan mengambil jalan yangguan Anda dan saya akan menyeberangi jembatan papan tunggal saya. Paling buruk, saya akan pensiun dini dan tidak lagi terlibat dalam industri desain dalam kehidupan ini. Matthew Peterson setuju hampir tanpa ragu-ragu dan berkata, tidak masalah, hanya $100 juta, Fei. Kexin di samping tersenyum halus kali ini dan berkata, Tuan Peterson, saya menyarankan Anda untuk tidak memberikan $100 juta AS ini. Itu tidak ada artinya. Ketika Emily mendengar ini, dia berseru, dia harus memberikan apapun yang dia inginkan untuk uang ini. Jika tidak, maka saya akan menyerahkan semua buktinya kepada polisi, Fei. Kexin melirik Emily dan berkata sambil tersenyum tipis, berhentilah melamun di sini. Apalagi $100 juta AS, $1 AS pun tidak mungkin dia berikan kepada Anda. Emily bertanya tanpa sadar, mengapa, jika dia tidak memberikannya padaku? Aku akan memenjarakannya, Matthew. Peterson memandang Fei Kexin dengan panik, dan menjelaskan dengan lemah, Nona Fei, jangan salah paham, saya tidak pernah melakukan apapun yang dikatakan Emily. Saya berjanji akan memberikan uangnya, tetapi saya tidak mau dia berada di sana. Mereka merusak reputasi saya di luar. Fei Kexin menertawakan alasan pucatnya dan berkata dengan ringan, Tuan Peterson, jangan lupa bahwa keluarga Fei adalah pemegang saham terbesar di perusahaan Anda. Anda menggunakan posisi Anda sebagai ketua untuk memperkaya kantong Anda sendiri. Ini adalah korupsi, dan juga diduga pencucian uang, itu melanggar kepentingan semua pemegang saham perusahaan Anda, termasuk keluarga Fei kami, sebagai kepala keluarga Fei.
Saya berhak meminta FBI untuk maju dan melakukan investigasi menyeluruh atas akuisisi tersebut. Oleh karena itu, apakah Emily punya bukti atau tidak ada artinya bagi Anda. Karena FBI pasti akan menempatkannya. Perusahaan yang diakuisisi orang yang bertanggung jawab juga telah ditemukan dan kebenaran akan terungkap. Selain itu, ada juga perilakumu terhadap anak di bawah umur. Terlepas dari apakah Emily punya bukti atau tidak, aku punya kewajiban untuk melaporkannya ke FBI dan membiarkan FBI menyelidikinya. Kalian harus tahu metode FBI. Sekalipun kalian berdua sekarang hapus semua data di ponsel Anda, dan mereka punya cara untuk memulihkannya. Setelah ini dipastikan benar, Anda mungkin harus menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Kemudian dia berlutut di depan Faye Keksin tanpa berpikir dan tersedak. Nona Faye, saya adalah ketua perusahaan. Jika saya ditangkap oleh FBI, harga saham perusahaan pasti akan anjlok, dan investasi keluarga Faye juga akan rusak saat itu. Mohon anggap ini sebagai alasan Anda dan biarkan saya pergi. Anda tidak ingin melihat 2 hingga 3 miliar dolar AS diinvestasikan oleh Faye keluarga sedang dirusak. Baiklah. Faye Keksin berkata dengan dingin, skandal ketua memang akan mempengaruhi harga saham dalam waktu singkat, tetapi fondasi bisnis perusahaan Anda bukan pada Anda sendiri. Selama dampaknya skandal itu berangsur-angsur hilang, harga saham perusahaan pasti akan naik kembali. Setelah jeda, Faye Keksin melanjutkan, dan keluarga Faye memiliki banyak dana, waktu dan kesabaran. Ketika saatnya tiba, mereka dapat memanfaatkan penurunan tajam harga saham selama periode ini, dan harga rendah akan datang dari mereka yang tidak memiliki begitu banyak dana. Waktu dan kesabaran tidak tersedia bagi pemegang saham. Jika Anda memperoleh lebih banyak saham, ketika keluarga Faye mendapat mayoritas hak suara dewan direksi, Anda dapat menunjuk ketua baru untuk mengambil alih perusahaan Anda. Dalam hal ini, ketika harga saham naik, pada saat itu, keluarga Faye tidak hanya dapat mengendalikan perusahaan Anda, tetapi juga manfaatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Jadi, jika Anda ditangkap oleh FBI, bagi keluarga Faye, tidak hanya tidak akan rugi, tetapi juga akan menjadi peluang bagus untuk membeli barang murah. Pada saat ini, Faye Keksin memikirkan sesuatu dan melanjutkan, oh, omong-omong, meskipun Anda memiliki 10% saham perusahaan, penyalahgunaan aset perusahaan menyebabkan perusahaan kehilangan 500 juta dolar AS secara langsung, dan kerugian tidak langsung mungkin terjadi, mencapai 1 miliar dolar AS atau lebih. Dalam hal ini, perusahaan pasti akan menuntut kompensasi. Dan pengadilan pasti akan menyita semua keuntungan ilegal Anda sebesar 2 hingga 3 miliar dolar AS dan membayar kompensasi kepada perusahaan. Namun demikian, Anda masih akan berhutang pada perusahaan lubang ratusan juta dolar. Pengadilan pasti akan meminta Anda menggunakan aset pribadi Anda untuk mengisi lubang ini. Dengan cara ini, selain mengambil keuntungan ilegal, Anda juga harus membayar kerugian tambahan setidaknya ratusan juta dolar. Anda harus percaya bahwa tim hukum keluarga Faye pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jumlah yang maksimal. Matthew Peterson sudah merasa pusing, dan dia tidak pernah menyangka Faye Keksin akan membunuh dia. Faye Keksin melanjutkan, selain meminta Anda mengganti kerugian perusahaan, pengadilan juga akan memerintahkan Anda membayar denda yang sangat besar. Jika uang tunai Anda sendiri tidak cukup untuk membayar kompensasi dan denda, pengadilan pasti akan memaksa Anda untuk menjual itu. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk saham, dan saya perkirakan tidak akan memakan waktu lama untuk mencapai titik ini. Seharusnya tepat pada saat harga saham turun ke titik terendah. Dengan cara ini, 10% saham juga akan dijual kepada keluarga Faye dengan harga terendah. Setelah membayar kompensasi dan denda, saya khawatir tidak akan banyak uang yang tersisa dari lelang saham. Setelah mengatakan itu, Faye Keksin menambahkan, oh, ngomong-ngomong, ada juga masalah antara Anda dan anak di bawah umur. Setelah masalah ini dikonfirmasi, Anda akan bertanggung jawab secara hukum terlepas dari apakah pihak lain itu suka rela atau tidak.
jika pengacara pihak lain memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul Anda sulit, Anda harus membayar setidaknya puluhan juta dolar sebagai kompensasi. Dalam hal ini, Anda mungkin tidak punya apa-apa lagi. Matthew Peterson tidak pernah menyangka bahwa Fei Kexin, seorang pemuda dengan senyuman seperti bunga, akan benar-benar membunuhnya. Namun, detik berikutnya, dia menemukan alasannya. Penggelapan pekerjaan selalu menjadi hal yang paling menjijikkan bagi pemegang saham kelompok perusahaan besar. Walaupun pemegang saham mempunyai saham dalam jumlah besar, namun pada umumnya mereka tidak melakukan intervensi langsung terhadap jalannya perusahaan. Jalannya perusahaan pada umumnya diserahkan kepada para pendiri yang telah mempunyai sebagian kecil saham. Hal ini pada dasarnya terjadi pada banyak perusahaan besar ternama di dunia. Semula, jika perseroan punya laba bersih 500 juta dolar, setelah menyiapkan anggaran untuk tahun depan, jika sisa uangnya ingin digunakan, maka harus membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham secara proporsional. Meskipun Matthew Peterson adalah pendiri perusahaan, perusahaan terus mengumpulkan dana dan menjual banyak saham seiring pertumbuhan dan pertumbuhannya. Dengan uang dari investasi inilah ia mampu mencapai nilai pasar puluhan miliar dolar sebagai dia berharap. Namun, Matthew Peterson hanya memiliki 10% sahamnya yang tersisa. Jika seluruh 500 juta dolar itu digunakan sebagai dividen, dia hanya bisa mendapat 50 juta, dan dia harus menyerahkan hampir setengah dari 50 juta itu, IRS. Justru karena itulah Matthew Peterson memulai bisnis gudang tikus. Dia menggunakan $500 miliar AS itu langsung untuk investasi. Dikatakan investasi, tapi nyatanya itu pencucian uang. Kalau membuang $500 miliar AS, Anda bisa mendapatkan setidaknya $3 kembali. Miliaran dolar masuk ke kantongnya sendiri dibandingkan dengan membayar dividen kepada semua pemegang saham. Cara ini dapat menghasilkan lebih banyak uang dengan lebih cepat. Umumnya, grup besar yang terdaftar melakukan banyak akuisisi dan merger setiap tahunnya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap merger dan akuisisi akan menghasilkan uang. Masuk akal jika beberapa proyek gagal. Atas dasar inilah Matthew Peterson merencanakan akuisisi ini. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Emily yang biasanya menurutinya bahkan bertingkah seperti budak, akan memiliki begitu banyak bukti tentang dirinya dan menceritakannya di depan Fei Kexin. Dengan cara ini, mengambil sendiri 500 juta dolar AS itu sama dengan langsung mengambil uang yang seharusnya dibagikan kepada keluarga Fei. Bagaimana Fei Kexin bisa menghindarkannya jika ia bisa menduduki posisi kepala keluarga Fei? Apalagi yang lebih parahnya lagi, Emily juga membeberkan hal-hal kotor antara dirinya dan putri angkatnya. Begitu masalah ini dibawa ke FBI, dia pasti akan masuk penjara. Mendengar hal ini, Matthew Peterson segera memutuskan untuk berdamai dengan Fei Kexin apapun yang terjadi. Jadi, dia memandang Fei Kexin dan memohon, "Nona Fei, selama Anda bersedia melepaskan saya bersedia mentransfer seluruh saham saya kepada keluarga Fei dengan harga 50% dari harga pasar." Ini tidak hanya akan memungkinkan Fei keluarga telah menghasilkan keuntungan ratusan juta dolar, dan itu juga dapat membantu keluarga Fei memperkuat kendali mereka atas seluruh perusahaan. Ini jauh melebihi kerugian yang telah saya timbulkan terhadap pendapatan keluarga Fei. Saya sangat tulus. Fei Kexin tersenyum sedikit. Apakah menurut Anda saya akan mempertimbangkan ratusan juta dolar Anda? Bagi keluarga Fei, uang jauh lebih penting daripada reputasi. Jika keluarga Fei melindungi binatang buas seperti Anda selama ratusan jutaan dolar, bukankah Fei Haoyang juga sama? Apakah kamu mati sia-sia? Jantung Matthew Peterson tiba-tiba berdebar kencang. Baru pada saat itulah dia teringat insiden kontroversial Fei Haoyang. Untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang dirugikan oleh Fei Haoyang, keluarga Fei telah menghabiskan lebih dari $1 miliar AS. Fei Kexin akhirnya membalikkan keadaan dan membantu keluarga Fei mendapatkan kembali reputasinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pergi hanya demi bagiannya sendiri? Memikirkan hal ini, dia sudah memahami situasi dalam pikirannya dan berpikir dalam hati.
Saya ingin melarikan diri, lebih cepat lebih baik, yang terbaik adalah meninggalkan Amerika Serikat malam ini. Setelah mengambil keputusan, Matthew Peterson berdiri. Perlahan, dia berkata dengan ekspresi menyesal, "Jangan khawatir, Nona Fei, saya akan menyerah kepada polisi malam ini. Saya tidak akan pernah menghindari tanggung jawab yang saya tanggung." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari keluar sementara Fei Kexin tidak. Ada memperhatikan, pergi, sopirnya ada di luar dan pesawat pribadinya ada di bandara. Selama dia bisa keluar dari gerbang auditorium, dia bisa sampai di bandara dalam waktu setengah jam. Selama Anda bisa naik pesawat, Anda pasti bisa meninggalkan Amerika Serikat malam ini. Selama Anda bisa meninggalkan Amerika, Anda dapat mempertahankan sebagian besar aset dan kebebasan pribadi Anda. Jika Anda tidak bisa naik pesawat, aset dan kebebasan Anda mungkin hilang. Matthew Peterson tiba-tiba mengolesi kakinya dan mencoba melarikan diri. Fei Kexin tidak bereaksi sesaat pun. Tepat ketika Matthew Peterson berpikir dia akan bisa melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya mandek sesaat, dan seluruh tubuhnya orang itu adalah langsung dicekik lehernya dan tidak bisa bergerak. Dia tanpa sadar melihat ke belakang dan menemukan bahwa Ye Chen lah yang mengulurkan tangan dan meraih kerah bajunya. Ye Chen berkata sambil tersenyum saat ini, "Tuan Peterson, kemana Anda terburu-buru?" Matthew Peterson dengan cepat berpura-pura tenang dan berkata, "Tuan Ye, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan pergi ke polisi untuk menyerah." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Adalah hal yang baik untuk bersedia menyerah, tetapi tidak perlu pergi ke sana secara langsung, dan kejahatan yang dilakukan oleh elit seperti Anda biasanya tidak dilakukan, tidak ditangani oleh polisi. FBI secara pribadi akan melapor, jadi biarkan saja dia pergi. Nona Fei, silakan hubungi FBI dan minta mereka datang ke sini untuk menjemput Anda." Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi lumpuh dengan ketakutan. Dia berjuang keras untuk melepaskan tangan Ye Chen, tetapi tangan Ye Chen tetap tidak bergerak sama sekali. Fei Kexin menelepon Yuan Zixu saat ini dan memerintahkan, "Tuan Yuan, beritahu penanggung jawab FBI dan minta mereka mengirim agen terdekat." "Oke, Nona." Yuan Zixu segera mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Telepon panggilan telepon dibuat. Tubuh Matthew Peterson tidak dapat lagi menopangnya, dan dia terbaring di tanah seperti lumpur, matanya penuh dengan permohonan putus asa. "Nona Fei, tolong biarkan aku hidup, jangan bunuh semua orang, aku telah bekerja keras untuk banyak orang, bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Setelah hari ini, kamu tidak dapat sepenuhnya menghancurkanku." Fei Kexin berkata dengan nada dingin, "Bukan aku yang ingin menghancurkanmu, tapi kamu yang menghancurkan dirimu sendiri." Matthew Peterson berjuang mati-matian dan berkata, "Nona Fei, jika tidak berhasil, saya akan mentransfer semua saham saya ke keluarga Fei tanpa syarat." Fei Kexin tersenyum ringan dan berkata, "Apakah Anda lupa apa yang saya katakan? Saham Anda akan dilelang dengan harga rendah sebagai kompensasi atas perusahaan. Adapun kerugian dan berapa banyak yang tersisa pada akhirnya, Anda harus pergi ke penjara dan menunggu perlahan." Saat dia berbicara, Yuan Zixu sudah berjalan kembali dari luar. Dia mendatangi Fei Kexin dan berkata dengan hormat, "Nona, saya telah menelepon penanggung jawab FBI. Mereka menanggapinya dengan sangat serius dan telah mengirim beberapa agen senior dari markas FBI di Providence. Mereka Anda bisa sampai di sana dalam 10 menit oleh helikopter." Di Amerika Serikat, meskipun pengaruh keluarga Fei bukan yang tertinggi, keluarga Fei jelas merupakan salah satu keluarga paling berpengaruh. Untuk keluarga seperti itu, penanggung jawab FBI selalu untuk memastikan respons 7 kali 24 jam. Situasi apapun akan terjadi, diselesaikan dengan segenap kekuatan kita. Oleh karena itu, ketika Yuan Zixu menelepon, pihak lain segera merespons. Ketika Matthew Peterson mendengar ini, dia benar-benar pingsan dan duduk di tanah sambil menangis, yang membangkitkan rasa ingin tahu dan perhatian banyak orang. Pada saat ini, Matthew Peterson merasa seolah-olah dia telah menghadapi akhir dunia,
Dia ingat bagaimana dia begitu bersemangat 10 menit yang lalu. Tetapi sekarang dia akan tidak punya apa-apa atau bahkan masuk penjara. Matthew Peterson ingin jatuh sampai mati di sini. Emily juga terjatuh ke tanah karena putus asa dan menangis dengan sedihnya. Dia tahu bahwa Faye Kexin meminta FBI untuk campur tangan dalam masalah ini, dan pegangan yang dipegang Matthew Peterson akan kehilangan nilai monetisasinya. Dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dan juga kehilangan kartu truf terakhir untuk menghasilkan banyak uang, dan dia akan menjadi tidak punya uang sama sekali. Faye Kexin tidak ingin terlibat dengan kedua orang ini lagi, jadi dia berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, serahkan ini pada Tuan Yuan. Ayo masuk ke dalam dan cari tempat yang tenang untuk duduk sebentar. Bagaimana menurut Anda?" Ye Chen mengangguk sedikit. Dia mengangguk. Sekarang Faye Kexin telah memberitahu FBI. Dengan kemampuan FBI dan pengaruh Faye Kexin, Matthew Peterson pasti tidak akan bisa lepas dari keadilan hukum. Jadi dia terlalu malas untuk melihat kedua orang ini. Kemudian dia memandang Yuan Zixu dan berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Yuan." Yuan Zixu membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Ye, Anda sangat sopan. Ini semua urusan saya." Faye Kexin memberitahu Yuan Zixu, "Tuan Yuan, awasi Matthew Peterson ini dan pastikan untuk menyerahkannya sendiri ke FBI." Xiao Churan melirik Emily saat ini dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu-ragu untuk sesaat, lama dan akhirnya tidak berbicara. Ye Chen melihat tingkah laku Xiao Churan dan tahu bahwa dia sepertinya memiliki rasa kasihan pada Emily. Namun, ketika dia melihat Xiao Churan tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dia berpura-pura tidak melihatnya. Mereka bertiga datang ke ruang perjamuan. Faye Kexin langsung menarik perhatian banyak orang. Jadi mereka bertiga menemukan sudut yang sepi dan duduk sementara. Setelah duduk, Faye Kexin memandang Xiao Churan di sebelah Ye Chen, dan mau tidak mau berkata dengan rasa malu, "Churan, selamat atas keberhasilan kelulusanmu. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan aku memang punya banyak hal yang tidak bisa kubicarakan. Kuharap kamu bisa mengerti." Xiao Churan merasa sedikit bingung tentang Faye Kexin yang menggunakan identitas palsu untuk berteman dengannya, tapi dia sebenarnya bisa memahami Faye Kexin. Meskipun dia tidak tahu apa yang dialami Faye Kexin, dia tahu bahwa keluarga kaya dan bangsawan seperti itu pasti memiliki banyak kesulitan yang tidak bisa mereka ceritakan kepada orang luar. Dia merasa meskipun Faye Kexin menggunakan nama samaran pada saat itu, dia tidak melakukan apapun yang merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia memberikan pesanan dekorasi dan bahkan membantunya mendapatkan tempat di kelas master. Pada akhirnya, dia tetap berhutang budi. Dia ini adalah bantuan besar baginya. Oleh karena itu, Xiao Churan berkata dengan sangat sopan saat ini, "Nona Faye, kami berteman, Anda terlalu keterlaluan untuk mengatakan itu. Meskipun saya tidak tahu alasan banyak hal, itu bisa dimengerti." Faye Kexin mendengarkan. Ketika Xiao Churan mengatakan ini, ekspresinya langsung menjadi lebih rileks, dan dia dengan cepat berkata, "Churan, kamu benar, jika kamu punya waktu di lain hari, aku pasti akan mengobrol baik denganmu dan menceritakan apa yang terjadi saat itu." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Aku punya waktu, upacara wisuda akan segera berakhir. Kita akan pergi ke bar hotel untuk mengobrol sendirian, dan biarkan Ye Chen kembali ke kamar dulu." Faye Kexin mengangguk tanpa berpikir dan tersenyum. "Oke, itu dia." Sudah beres. Melihat bahwa mereka berdua tampaknya telah menyelesaikan kesalahpahaman mereka sebelumnya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit lega. Xiao Churan tidak pandai bersosialisasi dan tidak memiliki teman sejati kecuali Dong Ruolin. Namun, ketika Faye Kexin pergi ke Jinling dengan nama samaran Zhan Feier, Xiao Churan benar-benar menganggapnya sebagai teman baik. Namun kemudian temannya tiba-tiba pergi tanpa pamit dan menghilang dari dunia. Dia selalu mengkhawatirkan hal ini, takut terjadi sesuatu pada Faye Kexin. Baru kemudian Faye Kexin tiba-tiba muncul di media TV di seluruh dunia sebagai kepala keluarga Faye.
Xiao Churan menyadari bahwa orang yang dia anggap sebagai teman baik bahkan tidak memberitahukan identitas aslinya. Sejak hari itu, Ye Chen dapat melihat bahwa Xiao Churan sedikit kecewa. Namun, kini ada tanda-tanda rekonsiliasi di antara keduanya. Jika mereka diberi waktu dan Fei Kexin memberitahu Xiao Churan tentang situasi krisis saat itu, saya yakin Xiao Churan dapat sepenuhnya menghilangkan semua emosi negatif. Selain itu, Ye Chen tidak khawatir Fei Kexin akan mengatakan hal yang salah atau membocorkan sesuatu, sehingga membocorkan informasi kuncinya. Lagi pula, dia jarang melihat gadis yang lebih pintar dari Fei Kexin. Dia harus bisa menjelaskan masalah ini kepada Xiao Churan dengan sangat jujur dan sempurna, sambil secara ketat membatasi perannya pada lingkup Master Feng Shui. Sekarang, bagi Ye Chen, selama dia bisa dengan tegas membatasi dirinya pada lingkup ahli Feng Shui di depan istrinya, maka dia tidak perlu takut, karena dia bisa rukun apapun yang terjadi. Bahkan jika kepala keluarga dari keluarga terkemuka seperti Fei Kexin memperlakukannya dengan hormat, dia masih bisa menjelaskannya. Bagaimanapun, Fei Kexin hampir diburu oleh pamannya. Dialah yang membantunya menyesuaikan Feng Shui dan membuat ramalan untuk membantunya melawan dan mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga Fei. Dengan premis ini, meskipun Fei Kexin menghormati dirinya sendiri, semuanya dapat memiliki penjelasan yang masuk akal. Beberapa menit kemudian, helikopter FBI mendarat di alun-alun di luar auditorium. Beberapa agen FBI berkacamata bergegas masuk ke tempat kejadian dan menghabisi Matthew Peterson yang dijaga oleh Yuan Zixu. Matthew Peterson telah sepenuhnya melepaskan perlawanan, dan tubuhnya lemas dan dia dimasukkan ke dalam helikopter oleh dua agen. Banyak orang yang melihatnya dibawa pergi oleh FBI. Mereka semua terkejut dan pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, mencoba mencari tahu mengapa tokoh besar dalam lingkaran desain ini tiba-tiba diambil alih oleh FBI. Yuan Zixu menyaksikan helikopter lepas landas dengan matanya sendiri sebelum kembali ke lokasi untuk melapor ke Fei Kexin. Setelah mendengar ini, Fei Kexin tersenyum tipis dan berkata kepada Xiao Churan, "Churan, saat aku mengendalikan Ai Kang, jika kamu tertarik, aku akan memintamu menjadi presiden Ai Kang." Xiao Churan merasa ngeri. Lian melambaikan tangannya, "Saya tidak memiliki level ini, sebaiknya saya menjalankan perusahaan kecil saya di Jinling." Fei Kexin berkata dengan serius, "Jangan khawatir, saya akan mempertahankan posisi ini untuk Anda ketika saatnya tiba. Jika Anda tertarik, kamu bisa datang kapan saja." Pada saat yang sama, Yanjing di belahan dunia lain. Seorang gadis berusia 17 atau 18 tahun, ramping dan tinggi, dengan penampilan murni, sedang berjalan cepat di gang tradisional Yanjing. Saat ini masih pagi di Yanjing, logikanya, inilah saat gang paling ramai dan penuh dengan kembang api. Tapi gang yang dalam ini tampak sangat sepi. Tidak ada toko sarapan atau pedagang kaki lima, bahkan tidak ada satupun pejalan kaki. Gadis itu berjalan menuju bagian gang yang paling dalam. Di ujung gang, ada sebuah pintu 3 pintu 5 kamar yang sangat megah, yang disebut pintu 3 kamar 5 kamar berarti lebar 5 kamar 3 pintu ini adalah istana pangeran dalam masyarakat feodal. Spesifikasi rumah terdalam awalnya adalah kediaman seorang pangeran di dinasti Qing. 5 pintu 3 pintu itu tingginya sekitar 3-4 meter. Pintunya dilapisi paku pintu kuningan, sungguh luar biasa. Singa batu besar di kedua sisi pintu juga diukir dengan indah. Ketika gadis itu mencapai 2/3 perjalanan, dua pria paruh baya dengan pakaian kasual tiba-tiba muncul entah dari mana. Kedua pria paruh baya ini bertubuh tinggi dan kuat, dengan ekspresi tegas, sekilas terlihat jelas bahwa mereka bukanlah orang biasa. Keduanya menghentikan gadis itu, dan salah satu dari mereka berkata, "Gadis kecil, ini adalah kediaman pribadi, jangan masuk lebih jauh ke dalam." Gadis itu dihentikan oleh dua pria kuat. Dia tidak takut sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang,
tolong beritahu orang tuamu bahwa Lin Waner ada di sini dan ingin menemuinya untuk sesuatu. Mendengar Lin Waner berkata bahwa dia ingin melihat suaminya yang dulu, pria kuat yang berbicara itu mengerutkan kening sejenak dan bertanya dengan suara dingin, "Siapa kamu?" Lin Waner berkata dengan ringan, "Aku berkata, saya Lin Waner. Anda tidak perlu banyak bertanya kepada saya di sini. Saya tahu Anda dijaga ketat. Ada banyak senjata yang diarahkan ke saya di mana-mana. Saya di sini hari ini untuk mengunjungi Anda. Anda hanya perlu melewati teruskan, dan lelaki tuamu secara alami akan keluar untuk menyambutku secara langsung." Pria kuat itu berkata dengan marah. Gadis kecil itu berbicara sangat gila, "Tahukah kamu siapa yang tinggal di sini?" Lin Waner tidak dapat membantu tapi mengangkat alisnya. Tapi nadanya tetap setenang air, "Kamu tidak perlu menyia-nyiakan kata-kata apapun di depanku. Aku hanya ingin kamu memberitahuku atas namaku. Kata, Lin Waner, adalah bukan racun atau bom, itu tidak akan berdampak pada tugasmu untuk melindunginya. Tapi jika itu karena penolakanmu, Sun Zidong menyalahkan Sun Zidong karena menunda bisnis karena menyebarkan berita. Bagaimana kamu, seorang pengawal belaka, bisa menanggungnya, ini?" Pria kuat itu tidak menyangka bahwa Lin Waner, seorang gadis kecil, akan memiliki sikap yang tidak rendah hati atau sombong di hadapannya, dan bahkan kepercayaan diri bahwa dia dapat mengendalikan segalanya, yang membuatku merasa sedikit gelisah. Selain itu, dia sebenarnya memanggil pria tua itu dengan nama depannya, yang membuatnya semakin terkejut dan ketakutan, dan dia tidak bisa tidak berspekulasi tentang asal-usul sebenarnya dari gadis ini. Dia bertukar pandang dengan rekannya, yang mengangguk kepadanya dengan cara yang sangat halus. Dia segera mengerti, berbalik dan berjalan mundur beberapa meter, lalu berkata ke mikrofon di kerah bajunya, "Tolong beritahu Master, Hutong ada gadis kecil bernama Lin Waner di sini yang ingin melihat suaminya. Tolong biarkan dia memutuskan." Sebuah suara datang dari earphone, "Apakah kamu gila? Seorang gadis kecil ingin melihat suaminya, dan kamu berani membiarkan aku meneruskannya pesannya?" Orang kuat itu mendesak, "Berhenti bicara omong kosong. Latar belakang gadis kecil ini tampaknya rumit, pergi dan laporkan dia secepatnya." Setelah mendengar ini, pihak lain berhenti menunda dan hanya berkata, "Tuan, jika Anda mengambil salahkan, jangan harap aku melakukannya untukmu. Ambillah kesalahannya." Beberapa menit kemudian, pintu tengah di antara 5 pintu 3 dibuka dari dalam. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berusia 60-an keluar dengan dukungan 2 orang. Kedua lelaki kuat di luar pintu itu tertegun sejenak ketika mereka melihat lelaki tua mereka keluar secara langsung. Lagi pula, mereka belum pernah melihat tamu yang layak menerima lelaki tua itu secara pribadi untuk menyambutnya. Ekspresi lelaki tua itu gembira dan cemas. Saat dia melihat Lin Waner, seluruh tubuhnya menjadi lebih bersemangat dan gemetar. Dia mencoba yang terbaik untuk berjalan lebih cepat, sehingga 2 orang yang mendukungnya sedang terburu-buru. Lin Waner berdiri di sana, saling memandang sambil tersenyum, sampai lelaki tua itu mendatanginya. Pria tua itu berdiri di depannya, terengah-engah dan bersemangat, dan berkata, "Nona, ini benar-benar Anda, mengapa Anda ada di sini?" Lin Waner tersenyum tipis, "Apakah nyaman bagi saya untuk bergabung dengan Anda sementara waktu?" "Nyaman? Nyaman?" Orang tua itu mengangguk dengan cepat, dan kemudian bertanya, "Nona, apakah kamu sendirian? Lao Zhang tidak mengikutimu?" "Tidak." Lin Waner menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Lao Zhang akan melakukannya sampai jumpa lagi dalam beberapa hari ke Tiongkok." Setelah mengatakan itu, Lin Waner melihat sekeliling dan berkata, "Ayo masuk dan bicara. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda." Orang tua itu dengan cepat membuat isyarat bertanya dan berkata dengan hormat, "Nona, tolong." Lin Waner mengangguk dan berjalan menuju pintu besar. Baru setelah memasuki gerbang Anda dapat melihat bahwa halamannya sangat luas. Pekarangan yang dilapisi rapi dengan batu biru setidaknya berukuran beberapa ribu meter persegi. Orang tua itu membawa Lin Waner ke ruang kerjanya,
dan kemudian memerintahkan semua orang meninggalkan ruang kerja sejauh 50 meter, sehingga semua anggota keluarga dan pelayan dievakuasi ke halaman belakang. Di ruang belajar, lelaki tua itu dengan hormat mengundang Lin Waner untuk duduk di kursi Huang Huali, dan kemudian bertanya, "Nona, dari mana Anda berasal? Mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu agar saya dapat mengaturnya mencari seseorang untuk menjemputmu? Kamu..." Lin Waner berkata dengan ringan, "Perjalanan saya cukup sulit. Saya mulai dari Eropa Utara, kemudian naik perahu ke Murmansk, Rusia, dan kemudian dipindahkan dari Murmansk ke Moskow dengan mendarat, naik mobil dan kereta api. Lalu naik pesawat dari Moskow ke Vietnam, dan terakhir ambil jalan darat dari Vietnam ke Cina, lalu naik pesawat dari barat daya ke Yanqing. Sangat merepotkan." Orang tua itu bertanya. Di kejutan, "Nona, Anda tiba-tiba menggunakan rute yang berliku-liku untuk datang ke sini. Huaxia, apakah Anda menemui masalah?" "Iya." Lin Waner tidak menyembunyikannya, dan berkata dengan tenang, "Ada masalah besar ketika kami berada di Eropa Utara, dan kita hampir mati." "Ah," orang tua itu ngeri, ditanya, "mengapa ini terjadi?" Lin Waner tersenyum pahit dan berkata, "Salah satu mantan bawahan Lao Zhang entah bagaimana menghubungi masyarakat Poking dan mengungkap keberadaan saya. Masyarakat Poking mengirim orang ke Eropa Utara untuk memburu saya dalam semalam. Kami membunuh semua orang kecuali saya dan Lao Zhang. Untungnya, dengan bantuan orang-orang bangsawan, Lao Zhang dan saya melarikan diri." Yang tua pria berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Masyarakat Poking benar-benar menemukanmu." "Iya." Lin Waner menghela nafas dan berkata, "Saya tetap bersikap rendah hati, tapi saya tidak melakukannya." "Saya tidak berharap akan ada masalah internal. Anak buah Lao Zhang tidak mengetahui identitas saya, tetapi asosiasi Poking telah menggunakan saluran khusus untuk memburu saya dan menawarkan hadiah besar untuk menemukan saya. Saya kira itu adalah anak buah Lao Zhang yang, secara kebetulan, mendapatkan informasi ini dan kemudian menjual saya." Saat dia mengatakan itu, Lin Waner mengangkat bahu. Lagi, dia mengangkat bahu dan berkata, "Tapi ini semua spekulasi saya. Bagaimanapun, semua anak buah Lao Zhang sudah mati, dan saya tidak tahu siapa yang mengkhianati saya." Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia segera berkata, "Nona, kalau begitu Anda harus menjauh dari pusat perhatian bersama saya selama periode ini. Tiongkok akan memiliki perdamaian dan stabilitas jangka panjang, yang mana jauh lebih aman daripada di luar. Selain itu, meskipun saya telah mundur ke belakang layar, sumber daya dan kontak saya masih ada, jadi saya pasti dapat melindungi Anda." Lin Waner berkata sambil sedikit tersenyum, "Sebenarnya saya tidak ingin datang kepadamu, aku hanya ingin kamu membantuku memeriksa seseorang." "Periksa seseorang?" Orang tua itu bertanya dengan cepat. "Nona, saya ingin tahu siapa yang ingin Anda periksa, informasi apa yang Anda miliki?" Lin Waner berkata, "Saya hanya tahu bahwa namanya adalah Ye Chen. Dia laki-laki dan seharusnya berusia di bawah 30 tahun. Orang tua itu bertanya lagi, "Nona, dua kata apa yang kamu bicarakan tentang Ye Chen?" Lin Waner berpikir sejenak dan berkata, "Daun seharusnya menjadi daun dari daun. Tapi saya tidak yakin, mungkin di pagi hari, atau di bintang, atau di debu. Tolong bantu saya menyesuaikan data populasi dan mengekspor semua foto. Saya bandingkan saja sendiri." Setelah mengatakan itu, Lin Waner bertanya lagi, "Anda seharusnya tidak kesulitan mendapatkan data populasi, bukan?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya bisa mendapatkan data apapun." "Itu bagus." Lin Waner tersenyum sedikit. Dia menghela napas lega dan mengangguk. "Kalau begitu tolong atur seseorang untuk membantu saya menyelesaikannya." Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, Anda terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi keluarga Sun kami untuk bekerja untukmu." Setelah itu, dia berkata dengan hormat berkata, "Nona, mohon tunggu sebentar, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Bersambung.